Perumpamaan tentang alang-alang di antara gandum. Yesus menceritakan lagi sebuah perumpamaan kepada orang banyak. Katanya, apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Seorang petani menabur benih yang baik di ladangnya. Pada suatu malam, ketika semua orang sedang tidur, musuh petani itu datang menabur benih alang-alang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika tanaman-tanaman itu tumbuh dan mayang-mayangnya mulai muncul, kelihatanlah juga alang-alang itu. Lalu orang-orang gajian petani itu datang kepada petani itu dan berkata, "Tuan, bukankah Tuan menanam benih yang baik di ladang Tuan? Bagaimana jadinya sampai ada alang-alang di sana?" Petani itu menjawab, "Itu perbuatan musuh." Lalu orang-orang gajian petani itu bertanya lagi, "Tuan mau kami pergi mencabut alang-alang itu?" "Tidak," jawabnya. "Sebab kalau alang-alang itu dicabut, nanti gandumnya turut tercabut. Biarkanlah alang-alang itu tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Nanti saya akan berkata kepada orang-orang yang menuai, kumpulkan dahulu alang-alangnya, ikat lalu bakar. Sesudah itu, kumpulkan gandumnya, lalu simpan di dalam lumbung." Pengertian perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Gandum adalah gambaran umat kerajaan sorga, sedangkan lalang adalah orang-orang yang tidak percaya. Gandum dan lalang ini tumbuh bersama-sama di ladang. Ladang adalah gambaran dari dunia ini. Musuh yang menaburkan benih lalang adalah si iblis atau si jahat yang terus-menerus mencari celah untuk menjatuhkan dan memperdaya orang-orang percaya dengan segala macam cara. Tuhan Allah tidak segera mencabut lalang itu dari antara gandum sampai waktunya panen tiba. Penuai itu adalah para malaikat. Tuhan berkata, "Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Perumpamaan tentang biji sesawi. Yesus menceritakan lagi sebuah perumpamaan kepada orang banyak. Katanya, apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Sebuah biji sesawi diambil oleh seseorang, lalu ditanamnya di ladangnya. Biji sawi adalah benih yang paling kecil, tetapi kalau sudah tumbuh, ia menjadi yang terbesar di antara tanaman-tanaman yang berbatang lembut. Ia menjadi pohon sehingga burung-burung datang bersarang pada cabang-cabangnya. Perumpamaan tentang ragi. Ada sebuah perumpamaan lain yang diceritakan Yesus kepada orang banyak. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti ragi yang diambil oleh seorang wanita, lalu diaduk dengan 40 liter tepung terigu sampai berkembang semuanya. Mengapa Yesus memakai perumpamaan? Semuanya diajarkan Yesus kepada orang banyak dengan memakai perumpamaan. Dengan demikian, terjadilah yang dikatakan oleh Nabi, "Aku memakai perumpamaan kalau berbicara dengan mereka. Aku akan memberitakan hal-hal yang tersembunyi semenjak terjadinya dunia ini." Pengertian tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Perumpamaan biji sesawi adalah gambaran dari awal kerajaan Allah yang dimulai dari hal yang kecil, yaitu dari khotbah dan pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kerajaan sorga di dunia ini. Kerajaan surga itu bertumbuh dan dimulai dari murid-murid Tuhan yang percaya
dan mengikut Tuhan kemanapun ia pergi, dan mereka semua dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan murid-murid Tuhan semakin bertambah banyak. Demikian juga dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka semakin bertumbuh menjadi besar sebagai keluarga kerajaan Allah. Dan burung-burung yang datang serta bersarang di cabang-cabang sesawi itu adalah orang-orang percaya dari segala bangsa, suku, dan bahasa yang percaya kepada Tuhan dan hidup sebagai keluarga kerajaan Allah. Karena mereka percaya dan memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Dan kerajaan Allah yang awalnya kecil ini kemudian bertumbuh menjadi besar. Mereka terorganisasi dan berotoritas atas persekutuan orang-orang percaya di segala bangsa, suku, dan bahasa. Dan pada akhirnya kerajaan Allah ini akan menjadi sempurna dan disempurnakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Apabila Allah memerintah, maka keadaannya seperti ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. 3 sukat yaitu sekitar 36 liter. Yang artinya bahwa walaupun ragi itu sangat sedikit dibandingkan dengan tepung terigu yang banyak, tetapi pada akhirnya ragi itu dapat mengkamiri seluruh adonan. Arti ragi dalam kerajaan Allah itu adalah bahwa Allah yang maha besar itu telah memulai pekerjaannya dari hal yang kecil, yaitu dari kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam melayani di dunia ini, tetapi dapat menguasai seluruh dunia. Ragi yang menguasai tepung terigu itu adalah sifat dan tabiat orang-orang percaya yang diubahkan oleh pengajaran Tuhan Yesus Kristus dalam pimpinan Roh Kudus. Dan orang-orang kerajaan Allah itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada orang-orang di sekitarnya, juga kepada dunia. Kerajaan Allah tidak datang dari gemerlap dan kemegahan dunia ini, tetapi Yesus Kristus yang adalah kerajaan Allah itu sendiri datang ke dalam dunia ini dengan lahir di kandang domba dan bukan di istana raja. Dan dunia ini tidak mengerti siapa bagi Yesus Kristus yang sebenarnya, sehingga dunia ini tidak memperhatikannya dan menganggapnya sepele, tidak penting, hal yang sangat kecil, sama seperti dalam perumpamaan biji sesawi. Tetapi orang-orang Majus dari timur, orang-orang yang ahli dalam perbintangan, mereka mencari bayi Yesus yang baru dilahirkan itu. Katanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dan setelah orang-orang Majus itu menemukan bayi Yesus dengan petunjuk bintang, mereka pun datang sujud dan menyembah dia. Lalu mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan-persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi hanya orang-orang yang dikaruniai saja yang dapat mengerti siapa bayi Yesus yang sebenarnya. Selain orang-orang Majus, ada juga gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Mereka didatangi oleh seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.